Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Reinkarnasi apa? Aku tidak pernah mati jadi tidak ada hal seperti itu. Dia memprotes klaim ini. Jika kamu tidak mengonfirmasi, lalu membekukan apa yang terjadi. Li Qiye tersenyum. Ku bilang aku bukan muncul. Ia berubah serius dan auranya meledak membuat ketakutannya yang ketiga. Sepertinya kau ingin menantangku. Li Qiye tersenyum. Kenapa tidak? Dia menunjukkan rasa percaya diri yang berlebihan yang tidak terlihat pada seseorang seusianya. Dia menyalurkan energi dan vitalitasnya, sehingga menghasilkan badai kekuatan yang mampu menghancurkan segalanya hingga tak ada apa-apa. Sial, Jian Ming berteriak sementara dua lainnya ketakutan. Mereka terlempar dan menghantam beberapa bangunan. Aku menantangmu. Xiao Xuan berubah menjadi dewa yang mengamuk dan berdiri di atas segalanya. Gerakannya memiliki kekuatan yang sama seperti naga raksasa yang menyelimuti ekornya. Dia mengangkat titik dan mengumpulkan semua momentum dan kedekatan di dunia di titik itu. Menjadi jelas bahwa semua teknik dan harta karun sama lemahnya seperti selembar kertas di hadapannya. Yang ketiga melihat jari itu mengenai jarak dan merasakan sakit yang menusuk di dahi mereka. Mereka bahkan mendengar suara tulang patah, pukulan itu menembus tengkorak dan otak mereka. Teknik ini sangat menentukan, satu serangan untuk membunuh iblis dan dewa, mengakhiri pertandingan dengan satu pikiran. Ketidakhormatan Li Qiye tidak diterima dengan baik. Dia adalah dewa dan keinginannya mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, dia harus menghancurkan Li Qiye karena komentarnya yang tidak senonoh, bukan hanya karena kecenderungannya yang keras. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia adalah binatang buas yang sedang tertidur yang menjulang di atas segalanya di dunia purba, penguasa tertinggi. Sayangnya, ketika dia melihat Li Qiye sebelumnya, dia tampak seperti teror yang melanda seluruh dunia. Keberadaannya melampaui batas langit dan bumi dan dia tidak tahan. Harga dirinya menuntut tantangan terhadap otoritas Li Qiye. Gemuruh. Saat dia mengumpulkan energi untuk menyerang, bangunan-bangunan di sekelilingnya mulai runtuh. Anggota keempat klan panik dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk berada cukup dekat untuk menyaksikan pertempuran ini karena tekanan yang ada. Li Qiye tersenyum pada penantang itu. Detik berikutnya, dia langsung muncul di depannya dan membuatnya lengah. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan sebelum ditangkap olehnya. Dia mendorongnya ke bawah dan tersenyum, gadis kecil, kamu harus menjaga emosimu. Kamu mungkin berada di puncak kehidupan, tetapi kamu harus tahu tempatmu di hadapanku. Mau atau tidak, dia tidak bisa berhenti untuk mencegah serangan itu. Aura mengerikan itu juga menghilang seiring dengan tekanan itu. Ketiganya menghela nafas lega, sedangkan klan lainnya, mereka perlahan berdiri, masih bingung setelah terseret ke dalam kekacauan ini dan tertekan. Mereka kemudian mendekat dan melihat bahwa dia hanyalah seorang gadis berusia 10 tahun. Keheranan pun melanda. Siapkan tempat yang bagus untuknya, kita akan tinggal di sini untuk saat ini. Li Qiye memberitahu Jian Ming lalu pergi. Mereka mulai berkeringat karena kepergiannya. Meskipun Li Qiye adalah eksistensi yang lebih kuat, setidaknya mereka bisa berada di dekatnya. Di sisi lain, gadis ini tampak temperamental dan kasar. Ahem, Nona, silakan ikut saya. Kami punya banyak kamar tamu yang bagus, silakan pilih mana saja yang Anda suka. Selain itu, jika Anda membutuhkan sesuatu, kami akan melakukan apapun yang kami bisa untuk mengakomodasi Anda. Jian Ming datang dan berkata dengan sopan, tidak ada orang lain yang mau melakukan ini, jadi harus dia yang melakukannya. Untungnya, dia menuruti perintahnya dan tinggal bersama keempat klan untuk saat ini. Ia berbaring di tempat tidur dan memandang keluar jendela, mengamati hujan yang turun di atas pegunungan. Sedikit kesedihan terlihat di wajahnya. Apa, tidak nyaman di sini? Li Qiye tiba-tiba muncul di sana. Lihat bagian bawah untuk bagian yang paling indah. Dia bergerak sedikit dan memberi ruang baginya untuk duduk. Dia duduk dan memandang sambil tersenyum, hati Daomu telah menjadi cukup kokoh setelah berabad-abad, kesedihan dunia seharusnya tidak muncul di wajahmu. Setelah berkata demikian, dia mengusap-usap garis-garis di keningnya. Sudah berapa lama kamu hidup?
Tanyanya, cukup lama untuk melupakan usiaku, ketahuilah bahwa aku lebih tua darimu. Dia tersenyum dan menatap keluar jendela. Kalau begitu, kamu pasti tahu tentang masa laluku. Dia mulai tertarik. Ia merangkum kepala dan berkata, hanya sedikit. Meskipun kamu terkenal saat itu tidak cukup untuk tetap bersamamu. Oleh karena itu, aku hanyalah seorang pejalan kaki bagimu dan kau hanyalah orang yang tidak berarti ekosistem. Jadi ya, kamu tidak punya perasaan apa-apa. Dia menatapnya dan berkata, itu hanya Dao Agung. Li Qiye berkata, itu tidak akan berubah karena kamu memiliki emosi atau yang lainnya. Selama hati Daomu cukup kuat, semua hal ini tidak akan mempengaruhimu. Saya tidak tahu. Dia menjawab, saat ini saya masih gadis kecil. Saya merasa tidak tahu banyak hal, tetapi saya memiliki pengetahuan yang luar biasa, seolah-olah saya telah hidup di zaman dahulu kala. Tidaklah buruk menjadi seorang anak. Li Qiye berkata, terutama seseorang yang tidak banyak mengingatnya. Dia menatap hujan dengan perasaan sentimental. Setelah beberapa saat, dia mantap, aku tidak ingat masa laluku, keluargaku, atau teman-temanku, tidak ada kesan tentang mereka. Kehidupan lama tentu saja memiliki teman-teman yang siap mati bersama mereka dalam pertempuran. Mungkin mereka bahkan memiliki kekasih. Ini semua adalah tokoh terpenting dalam hidup seseorang. Sebagai seseorang yang tersegel dalam ember Chronoblood, dia jelas tidak sendirian dan seharusnya berasal dari keturunan yang hebat. Sayangnya, dia tidak ingat tentang siapapun. Jika mereka begitu penting, maka dia seharusnya mengingat mereka. Bukankah ingatannya menyiratkan betapa pentingnya pikiran mereka? Ini adalah alur pikiran saat ini dan dia tidak menyukainya. Jalan Dao cukup panjang untuk membuat seseorang menyendiri seiring waktu. Semakin jauh di jalan, semakin sepi. Li Qiye menatap cakrawala dan berkata, benar, Xiao Xuan berkemah. Rupanya satu-satunya hal yang tertinggal dalam ingatannya adalah jejak-jejak jalan agung. Apakah ini benar-benar jejak yang tak terhapuskan dalam hidupnya? Segala sesuatu yang lain lenyap menjadi asap, kecuali Dao, pendamping abadi. Ia akan tetap ada di masa lalu, masa kini, dan masa depan selama ia masih hidup. Dia mendesah kecewa setelah menyerah, tidak dapat mengingat siapapun yang penting. Dia sendirian, tidak ada hal lain di dunia ini yang terhubung dengannya. Ini adalah keadaan langka yang hanya dialami oleh beberapa orang. Apakah kamu masih punya keluarga? Setelah beberapa lama, dia bertanya pada Li Qiye. Saya tidak yakin. Dia tersenyum tipis saat berkata, sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama, kamu mungkin lebih kesepian dariku. Dia mengangguk sebagai jawaban, menyadari bahwa Li Qiye telah hidup lebih lama darinya. Mungkin saat dia lahir, dia sudah menjadi makhluk kuno. Tidak, setidaknya, kamu masih ingat. Dia memikirkan perspektif yang berbeda dan melanjutkan, aku berbeda darimu. Sekarang, saya setuju bahwa saya pasti telah melihat tayangan ulang dan tidak lagi mengingat masa laluku. Kamu belum melakukannya, kan? Jadi kamu masih memiliki kenangan tentang orang-orang yang kamu cintai dan teman-temanmu. Dia tidak sengaja melupakannya atau menyembunyikannya di celah terdalam pikirannya. Hanya saja pasti ada sesuatu yang terjadi, faktor eksternal. Ini tidak terjadi pada Li Qiye karena dia masih mengingatnya. Bagian terburuknya adalah karena pengalaman Dao yang tersimpan, dia masih bisa mengingat berbagai adegan saat berinteraksi dengan orang lain. Namun, dia tidak bisa mengingat siapa mereka. Perasaan ini hanya pahit, bukan manis. Oleh karena itu, dia bersimpati dengan kesendirian Li Qiye. Dia tidak memiliki seorang pun sebagai teman di jalan ini. Ada orang-orang yang berjalan bersamanya, tetapi dalam gambaran besar, mereka hanya ada di sana untuk flash mata. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian dan akan terus melakukannya di masa depan. Apakah kamu sudah berpikir untuk mencari teman? Tanyanya. Li Qiye tersenyum dan berkata, kultivasi adalah perjalanan pribadi, tidak seorang pun akan dapat berjalan di sampingmu selamanya. Jutaan atau miliaran tahun dapat berlalu, hanya satu langkah di belakang berarti tertinggal jutaan tahun. Bagaimana mereka dapat menyeimbangkannya? Dia setuju dengan logika ini. Seseorang yang berada di level yang lebih rendah tidak akan bisa ikut. Jika kamu harus berlama-lama di belakang karena rekanmu memilih lebih lambat, maka kamu akan menunggu. Ini akan terus berlanjut berkali-kali di sepanjang jalan, lalu bagaimana kamu bisa mengembangkan Grand Dao tertinggi?
Menunggu menggerogoti jarak hidup dan tekadmu. Pada akhirnya, Grand Dao tidak akan sepanjang itu dan perjalanan akan berakhir. Dia tersenyum dan berkata, "Kurasa, ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat seseorang berhenti." Dia melamar dengan saksama. Sahabat karib, kawan yang paling dipercaya, kekasih, semuanya dapat membuat seseorang berhenti dan menunggu. Jika demikian halnya, kekhawatiran tersebut mungkin akan hilang bersama mereka dengan berhentinya. Oleh karena itu, seseorang tidak perlu khawatir akan kesendirian dalam menempuh jalan Tao. Hal ini tidak dapat dihindari dan kekhawatiran tidak perlu. Grand Dao, dia mendesah dan berkata dengan kecewa. Dao adalah satu-satunya hal yang tersisa di ingatan. Ia berpikir jika ia telah mencintai orang-orang yang dicintainya, maka biarlah. Ia tidak perlu mencari kenangan itu lagi. Oh, aku hanya bercanda sebelumnya, kamu bukan individu yang bereinkarnasi. Li Qiye tersenyum dan mengungkapkannya. Lalu aku ini apa? Tanyanya sambil menatap tajam. Kau kembali muda dan kembali menjadi anak-anak. Butuh beberapa saat sebelum dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Kembalinya ke masa muda, apakah karena diskusi dan pencapaian Grand Dao saya atau sesuatu yang lain? Dia menjadi penasaran. Bukan karena itu, bukan karena garis keturunanmu. Dia dan tersenyum berkata, tentu saja, terkuakmu yang mendalam memungkinkan garis keturunanmu untuk aktif. Namun, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa garis keturunan bahkan jika kamu telah mencapai puncak terkutuk. Garis keturunan saya, katanya, sepertinya saya manusia tapi tidak sepenuhnya. Dia tidak punya kesan tentang ras dan latar belakangnya. Sebenarnya, kamu bukan manusia. Li Qiye menggelengkan kepalanya, tetapi garis keturunan dan rasmu tidak berhubungan erat. Bukan berarti kamu harus menjadi ras tertentu untuk memiliki garis keturunan ini. Garis keturunan macam apa itu? Dia tidak punya kesan apapun tentang garis keturunan ini. Mungkin itu tersembunyi di sudut terdalam ingatannya. Itu berasal dari zaman kuno, jauh di bawah laut. Li Qiye berkata, kamu sendiri tidak tahu asal-usulnya, tidak ada orang lain yang tahu. Garis keturunan akuatik, gumamnya, sesuatu yang tiba-tiba terlintas dalam pikiran dan dia melihat banyak sosok agung. Mereka tampak agak unik, bukan iblis maupun manusia. Ukuran mereka sungguh mencengangkan. Mereka tampak kuno, tidak perlu berevolusi karena mereka sudah sempurna. Gambar ini hanya bertahan sesaat dan dia tidak dapat memahami poin penting apapun. Apakah lomba ini masih ada? Tanyanya kemudian. Rasmu ya, tapi cabang garis keturunanmu yang sebenarnya. Saya khawatir itu sudah tidak ada lagi. Itu sudah langka di zaman kuno, mungkin sudah punah sekarang. Katanya, begitu ya, punah. Ia merasakan firasat aneh setelah mendengarnya. Ia sudah sendirian, sekarang bahkan garis keturunannya pun sudah hilang. Hal ini membuatnya mengerti. Beristirahatlah dengan baik. Li Qiye berkata, hati Daomu kuat, tetapi karena kamu baru saja terbangun, kamu masih belum tenang. Dirimu yang sebenarnya akan kembali seiring berjalannya waktu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia bertanya dan bertanya, jika kamu diberi pilihan untuk mengulang, apakah kamu akan mempertahankan umurmu sebaliknya? Aku tidak tahu, jawabnya tanpa menoleh ke belakang. Mengapa? Ada triliunan manusia di dunia ini, tetapi mereka semua serangga, tidak perlu menambahkan serangga lain dalam diriku. Ia mengutarakan pikirannya dan kemudian pergi. Tidak perlu serangga lagi, gumamnya sambil mulai memikirkan hidupnya jika ia tidak menapaki jalan ini. Baik manusia biasa maupun pembudidaya pada akhirnya akan menghadapi akhir kehidupan. Bagi seorang bangsawan seperti dia akan menikmati semua kemewahan dan kekayaan yang tersedia. Saat-saat terakhirnya akan dikelilingi oleh orang-orang yang terkasih. Kehidupan seperti itu terasa lebih dari cukup, tujuan utama bagi banyak manusia. Sayangnya, hal ini tidak menonjol dalam arus waktu. Sedangkan dirinya, ia memiliki hak istimewa untuk mendapatkan sesuatu yang unik, mendapatkan kembali masa mudanya. Berapa banyak orang lain yang memiliki kekayaan seperti itu? Meskipun dia sekarang sendirian, apakah dia menyesali pilihannya? Li Qiye mengatakan bahwa dia tidak ingin menjadi serangga lain karena jumlahnya sudah terlalu banyak. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan mengibaskan rambutnya ke belakang, tampak lebih santai dari sebelumnya. Dia tinggal di 4 klan tersebut untuk waktu yang singkat hingga suatu hari dia berkata, aku pergi. Kemana? Jian Ming menjadi penasaran.
Saya tidak yakin, hanya ada satu tempat di ingatan saya yang saya yakin sangat penting karena ada manfaatnya. Kelompok itu saling bertukar pandang. Dalam beberapa hari terakhir, mereka menyaksikan kekuatan yang mengerikan. Jadi, benda penting baginya pasti luar biasa. Ada apa? Sang penganut Tao tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Hanya perasaan bahwa benda yang tersembunyi di sana adalah yang aku inginkan. Dia mengusap dagunya, sebuah gerakan yang tidak pantas untuk seorang gadis seusianya. Mungkin sudah tidak ada lagi karena sudah terlalu lama, kata Jian Ming. Xiao Xuan telah disegel dalam ember entah sudah berapa tahun. Mungkin benda itu sudah tidak ada lagi. Jika benda ini masih ada dalam ingatanmu, aku yakin kamu telah mempersiapkan diri untuk hari ini dan benda ini akan aman dari siapapun yang merebutnya. Li Qiye tersenyum. Benar, yang lain setuju. Di masa keemasannya, dia pastilah orang yang bijak dan bisa meramalkan masa depan. Kartu as yang disiapkan pasti berada di bawah segel perlindungan yang kuat. Di mana tempat ini? Tanya Jian Ming. Dia menggaruk kepalanya sebagai jawaban, tampak kesal, saya tidak tahu. Nama atau lokasinya? Jian Ming tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya mustahil menemukan tempat itu saat itu. Tentu saja, namanya tidak akan sama. Pergeseran geografis yang besar juga bisa saja terjadi. Apakah ada yang unik tentang hal itu? Kita bisa mulai dari sana. Tanya Tao itu. Ya, ada. Dia mengusap dagunya dan berpikir sejenak. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan nada tinggi, ada tinju. Kepalaan, ulang sang penganut Tao. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berteriak, tinju penghancur dunia. Aku tidak punya kesan apa-apa tentang nama itu. Dia menggelengkan kepalanya. Jian Ming dan Tao itu saling bertukar pandang. Jian Ming berbicara lebih dulu, Wordbreaker Fish adalah salah satu dari 7 area terlarang, sangat berbahaya. Teruskan, katanya. Keduanya tersenyum kecut. Siapapun pasti akan ketakutan setelah mendengar penjelasan ini, tetapi Xiao Xuan tidak bereaksi sama sekali. Bagaimana aku harus mengatakan ini? Jian Ming bersumpah dengan hati-hati, mengesampingkan bahaya lain, ada kepercayaan bahwa memasuki area ini berarti menjadi budak tinju selamanya terlepas dari kekuatan dan kutukan seseorang. Aeha sekali, dia tampak penasaran, bukannya takut. Jian Ming melanjutkan, rumor itu mungkin dibesar-besarkan, tidak seperti seseorang yang langsung menjadi budak setelah masuk. Itu memerlukan tinggal di sana selama beberapa waktu. Berapa lama? Tanyanya langsung. Tidak ada durasi yang pasti. Ia menggaruk kepalanya dan berkata, tergantung masing-masing orang, bisa 1 atau 2 hari atau lebih lama lagi. Dia berhenti sejenak untuk menambahkan penekanan, namun, sudah pasti bahwa setelah menjadi budak pertama, mustahil untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, seseorang harus mencegah menjadi budak dengan cara apapun. Apa yang menjadi pendorong di balik fenomena ini? Tanyanya lagi, tampak bersemangat untuk memasuki area itu. Saya rasa tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Jian Ming tersenyum. Sang penganut Tao melanjutkan pembicaraannya, penjelasan standarnya adalah karena niat pertama. Setiap inci area itu dipenuhi oleh niat pertama. Niat pertama itu menyerang jiwa dan takdir sejati, mengubah para obeng menjadi budak. Hal itu menakutkan karena seseorang dapat berubah pikiran kapan saja selama mengunjungi mereka. Benar, Jian Ming setuju dan berkata, itu aman sebelum berubah. Bahkan, itu bisa bermanfaat secara otomatis. Hanya saja tidak ada tanda-tanda sama sekali. Orang mungkin berpikir bahwa mereka baik-baik saja dan kemudian di detik berikutnya, mereka tanpa sadar berubah menjadi budak tinju. Keterangan ini hanya memperkuat rasa ingin tahunya. Dia berkata, dari mana datangnya niat tinju ini? Seorang pembudidaya yang masih hidup, entitas alami, atau sebuah benda? Pasti ada sumbernya. Yah, keduanya saling bertukar pandang, tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Faktanya, ini telah menjadi misteri sepanjang masa. Sepertinya ini tempatnya, tersembunyi di sana. Gumamnya, Nona, mengapa Anda menyegel barang Anda di sana? Jian Ming bertanya karena dia memilih lokasi berbahaya ini dari semua tempat. Kau bertanya pada orang yang salah. Aku jelas tidak tahu penjelasannya. Dia memelotot, mendorongnya untuk tersenyum canggung. Aku akan pergi ke sana untuk memeriksa. Dia lalu memutuskan, Nona, apakah Anda ingat lokasi yang lebih tepat? Apakah ada tandanya? Tanya Jian Ming. Tidak,
Dia langsung menjawab, hanya ada kepalan tangan besar, tidak ada yang lain. Aku bahkan tidak yakin apakah ada benda itu. Dalam ingatannya yang kacau, dia teringat bahwa ada sesuatu yang penting. Hanya gambaran sebuah kepalan tangan besar yang jelas, tidak ada yang lain. World Breakfast sangat besar, beberapa orang bahkan memperkirakannya tak terbatas. Seumur hidup tidak cukup untuk melihat semuanya, kata Tao itu. Kedengarannya kalian berdua sudah familiar dengan istana ini. Bagus, kalian berdua akan menjadi pemanduku. Perintahnya, itu tidak baik, itu tidak baik. Jian Ming langsung menolak. Dia tidak ingin main-main dengan tempat yang jahat itu dan menjadi budaknya selamanya. Gadis itu tidak tahu di mana dia menyegel barangnya, ini sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ah, aku baru ingat kalau aku punya urusan mendesak yang harus kuurus di rumah. Aku tidak punya waktu sekarang. Tao itu terbatuk dan berkata, benar, benar. Jian Ming mengangguk berulang kali, ayah saya baru-baru ini sakit, punggung bagian bawahnya sakit karena kelelahan. Saya harus merawatnya dan tidak bisa membantu, Nyonya. Omong kosong, jika aku menyuruhmu ikut, kau akan ikut. Dia tidak memberi ruang untuk negosiasi. Auranya yang berwibawa terasa menyesakkan saat dia menatap mereka. Keduanya tidak dapat melarikan diri meskipun mereka ingin karena dia dapat dengan mudah mengakhiri hidup mereka. Mereka tidak punya pilihan selain menatap Li Qiye, tertidur. Baiklah, aku punya waktu. Kita akan pergi ke Wordbreaker Fish. Kata Li Qiye, kau ingin ikut juga, bangsawan muda. Dia senang mendengarnya karena dia merasa aman berada di lingkungannya. Meskipun dia tidak takut dengan Wordbreaker Fish, bepergian sendirian membuatnya agak putus asa. Sekarang, perasaan ini telah hilang. Ya, ada urusan dan keberuntungan, kunjungan itu perlu. Dia mengusap dagunya. Haha, ya, kami juga akan pergi bersamamu, Nona dan bangsawan muda. Jian Ming dan Tao itu menghela napas lega. Bukankah ayahmu sakit? Bagaimana dengan urusan pentingmu? Dia melorot lagi. Oh, tidak apa-apa, aku akan punya kakak laki-laki yang bisa mengurus bisnis. Mereka tidak membutuhkanku. Kata Tao itu tanpa malu-malu. Ya, ayahku memang sakit selama ini, tidak separah itu jadi aku bisa ikut. Jian Ming berkata, lagi pula, kamu akan membutuhkan seseorang untuk mengurus tugas. Dia memeluk dadanya dan berkata, saya dengan rendah hati menawarkan jasa saya. Sebuah kapal terbang tanpa suara di antara awan putih. Kapal itu tampak melayang di udara dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan jejak yang indah. Para penumpangnya termasuk Li Qiye, Xiao Xuan, Jian Ming, dan Tao. Tujuan mereka adalah Wordbreaker Fish. Xiao Xuan tengah mencari sebuah benda yang mungkin tersembunyi di sana. Awalnya, Jian Ming dan Tao itu tidak mau ikut sampai Li Qiye menyatakan niatnya. Ini bukan karena mereka kurang percaya pada kekuatan Xiao Xuan. Malah, mereka percaya bahwa dia bisa melawan kekuatan Wordbreaker. Masalah di sini adalah mereka tidak bisa mempercayainya. Gadis ini, entah karena alasan apa, tidak memiliki pikiran yang stabil. Ini mungkin karena kondisinya saat ini setelah hibernasi yang panjang. Dia bisa saja tiba-tiba marah atau bertindak gegabah. Keduanya tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan gelombang energi yang tersisa dapat memperpanjangnya. Di sisi lain, Li Qiye dapat menstabilkan sifatnya yang suka mengamuk. Oleh karena itu, seharusnya tidak apa-apa selama dia ada di kedamaian. Selain itu, mereka merasa lebih aman bepergian ke Wordbreaker bersamanya. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan, mereka bersiul dan bernyanyi seolah-olah mereka sedang berlibur. Perjalanan ini sangat jauh, sehingga membutuhkan kapal jarak jauh. Kapal ini menempuh jarak 10 juta mil setiap hari. Dao saudaraku, tunggu, bawa aku sebentar. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas terdengar dari cakrawala. Seorang pemuda mengikuti kapal mereka dan naik tanpa izin. Ia mengenakan jubah biru dan pita rambut biru yang diperuntukkan bagi para sarjana. Ia berbicara dengan anggun, menyerupai seorang siswa dari klan bergengsi di dunia fana. Namun, setelah diamati lebih dekat, asap biru halus merasuki pupil matanya, tampak tak terbatas dan selalu ada. Asap itu mengandung ketertarikan pada penciptaan, yang mampu berubah menjadi satu dunia dan kemudian membaginya menjadi 3000 dunia yang terpisah. Mereka yang menyadari murid aneh itu akan mendapati diri mereka telanjang. Segala sesuatu di dunia berada di bawah mereka.
Pemuda itu membungkuk sopan dan berkata, "Saudara-saudara, kemana?" "Tinju penghancur dunia," jawab Tao itu. "Bagus sekali, kebetulan itu juga tujuanku. Apa kau keberatan mengantarku?" Dia tersenyum antusias. Jian Ming tampak geli dan berkata, "Itu bukan masalah besar, tapi pasti ada keuntungan bagi kita. Harga yang kita tawarkan tidak murah, tapi tentu saja, Sion Paramount yang terkenal akan mampu menanganinya. Saya dengan senang hati membayar berapapun harga yang Anda dapatkan, Saudara Jian." Pemuda tidak terkejut saat identitasnya terungkap. "Kau mengenalku?" Jian Ming, di sisi lain, tidak menduga hal ini. "Saudara Jian, Anda terkenal di Golden. Orang-orang di sana mengatakan bahwa ketika seseorang membutuhkan, Anda adalah pilihan yang tepat." Pemuda itu tersenyum cerah. Jian Ming senang dipuji. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Sion, betapa berpengetahuan dan berwawasan luasnya dirimu untuk mengenali pahlawan sepertiku, sepertinya tidak perlu biaya karena yang asli mengenali yang asli." "Terima kasih, saya sangat menghargainya, Saudara Jian." Pemuda itu membungkuk sedikit. "Baguslah kalau kamu sopan." Jian Ming mengucapkan ramah setelah menerima pujian. Sang penganut Tao memperhatikan dan bercanda, seperti kata pepatah, orang tidak datang membawa hadiah tanpa alasan. Hanya mendengar beberapa kata-kata manis membuat Anda lupa siapa diri Anda. "Penipu, sebaiknya kau jaga mulutmu." Jian Ming membalas dengan lembut ke arahnya. Sang penganut Tao bersinar lalu bertanya kepada sang pewaris, "Sepertinya sebuah kebetulan yang cukup besar menaiki kapal kita dan memiliki tujuan yang sama." Sikapnya yang terus terang membuat sang pewaris merasa tidak nyaman. Wajahnya memerah saat ia membungkuk, "Ini salah paham, kawan. Saya tidak punya motif tersembunyi dan sebenarnya hanya meminta tumpangan, meskipun tanpa malu-malu. Tolong, jangan gunakan saya." Nada bicaranya tulus dan ramah. "Haha, di sini untuk kita atau untuk bangsawan muda kita." Jian Ming memindahkannya. Dia bukan orang bodoh dan tahu bahwa ini bukan suatu kebetulan. Sang pewaris tidak memberikan tanggapan. Ia teringat sejenak sebelum berbaring dalam-dalam ke arah Li Qiye dan Xiao Xuan. "Tidak terlihat seperti orang baik." Xiao Xuan berkomentar dengan santai. Kenyataannya, dia tidak menyukai siapapun sehingga tidak ada yang bisa mendapatkan kasih karunia-Nya. Ekspresi sang keturunan menjadi semakin canggung. Ia tersenyum kecut dan berkata, Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkannya, tetapi sungguh, aku sama sekali tidak menyimpan dendam. Aku melihat semua orang di sepanjang jalan dan ingin ikut." Semakin dia mencoba menjelaskan, semakin curiga dia. "Kau memiliki aura penguasa Dao di tubuhmu, tapi itu bukan auramu sendiri, hanya jejak yang melekat." Li Qiye menatapnya dan berkata. Pemuda itu tercengang mendengarnya dan lupa berkomentar. Aura penguasa Dao. Duo itu menjadi mengejutkan. "Nak, kamu baru saja bertemu dengan seorang penguasa Dao." "Tidak, tidak ada penguasa Dao saat ini, tidak mungkin." Mata Jian Ming terbuka lebar. "Bukan pertemuan dengan seorang penguasa Dao. Dia hanya bertemu seseorang dengan garis keturunan penguasa Dao, yang sangat kental, kemungkinan besar dia adalah keturunan langsungnya." Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Hal itu sangat mengejutkan pemuda itu. Dia berdiri mematung seperti patung. Keturunan langsung. Jarang sekali sekarang. Jian Ming berpikir. Sang penganut Tao teringat pada seseorang dan berkomentar, "Shen Juntian." "Benar, apakah dia orang yang kamu temui?" Jian Ming berkata, tidak terlalu mengejutkan karena gerbang tertinggimu sangat dekat dengan 3000. Apakah dia keluar dari daratan yang terlindungi?" Gerbang tertinggi adalah garis keturunan teratas yang memiliki hubungan erat dengan 3000 Dao. Leluhurnya adalah penguasa tertinggi, kakak laki-laki Dao San Qian. Rumor mengatakan bahwa penguasa tertinggi bahkan lebih berbakat dan kuat daripada adiknya. Namun, dia meninggal jauh lebih awal. Beberapa orang percaya bahwa Dao San Qian akan berada di bawah bayang-bayangnya jika tidak. Meskipun demikian, sektenya tetap makmur tanpa membutuhkan perlindungan 3000 Dao. "Kau benar sekali, bangsawan muda." Pemuda itu membungkuk lagi, benar-benar terkesan, "Saya baru saja bertemu dengan saudara Juntian baru-baru ini." "Begitu ya, sepertinya ini akan menyenangkan," gumam Jian Ming. Shen Juntian adalah salah satu dari 5 penakluk, kandidat potensial untuk menguasai posisi Dao dan murid langsung Dao San Qian. Yang paling menarik, ada yang mengatakan bahwa dia adalah putra dari Eight Stallion Dao Lord.
Rumor ini didukung oleh bukti nyata. Pertama, Dao Sanqian adalah pelindung Dao Lord Eight Stallion. Sekarang, anak menjadi murid langsung Dao Sanqian. Dengan kata lain, Dao Lord mempercayakan putranya kepada Dao Sanqian atau Dao Sanqian mencari pemuda itu terlebih dahulu. Dao Lord yang satu ini adalah seorang playboy romantis di masa mudanya. Hal ini tidak berubah setelah ia menjadi Dao Lord, ia selalu ditemani oleh rekan Dao. Namun, keberadaan anak-anaknya tidak dipublikasikan. Setelah ia meninggal, banyak orang jenius yang mengaku sebagai anak-anaknya. Sayangnya, mereka tidak punya bukti karena dia sudah meninggal. Hal ini membuat klaim mereka sulit untuk dilegitimasi. Penguasa Dao lain tidak akan punya masalah ini, tetapi Eight Stallion punya terlalu banyak skandal dan rekan Dao. Sedangkan Shen Juntian, garis keturunannya yang dikabarkan tidak berasal dari dirinya maupun 3000 Dao. Seorang sejarawan yang berpengetahuan luas memulai teori ini setelah mengetahui tempat kelahiran anak laki-laki itu, perjalanan kehidupan, dan berbagai keadaan. Shen Juntian sendiri dan 3000 Dao tidak memverifikasi teori ini. Sekarang, komentar Li Qiye tentu saja mengonfirmasinya untuk kelompok tersebut. Shen Juntian memang memiliki garis keturunan seorang penguasa Dao. Penguasa Dao terakhir, prestise dan otoritasnya masih ada. Garis keturunan ini sangat kuat, pasti sangat kuat. Gumam menyanyikan penganut Dao. Tidak ada kekurangan keturunan penguasa Dao dalam sejarah. Meskipun demikian, ada beberapa tingkatan dalam hal ini. Dalam kasus ini, penguasa Dao 8 kuda jantan berkuasa di generasi terakhir. Dao agungnya masih mengacaukan dunia. Oleh karena itu, garis keturunan ini masih baru dan kuat dibandingkan dengan garis keturunan yang lebih tua. Hasilnya, Shen Juntian memiliki potensi yang sangat besar. Saya yakin dia memperoleh banyak hal dari sesi latihan terakhirnya. Jian Ming adalah orang yang suka ikut campur dan bertanya kepada pemuda itu, apakah dia siap untuk membunuh keempat penakluk lainnya. Meskipun para Monsion berasal dari keluarga bangsawan, dia tidak memiliki kesombongan seperti rekan-rekannya. Saya tidak berani berpikir. Dia menggelengkan kepalanya, kultivasinya lebih tinggi dari saya, sama dengan keempat keturunan lainnya. Meskipun demikian, saya dapat mengatakan bahwa tajamnya pasti telah melonjak setelah sesi ini, mencapai puncak yang luar biasa. Terlalu banyak kata yang tidak menjelaskan apapun kepada kita, jawab Jian Ming. Yah, aku tidak punya kualifikasi untuk menilai pencapaiannya dalam Dao. Pemuda itu tersenyum. Benarkah? Jian Ming beranggapan, sepertinya kalian berteman baik dengannya dan mengetahui kekuatan dengan baik. Menurutmu siapa yang akan menang di antara mereka dalam pertarungan nyata? Sulit untuk mengutarakan. Pemuda itu mengatakan yang sebenarnya, dalam pertarungan nyata, saya yakin itu tidak akan menjadi skenario 1 lawan 1. Ya, persaingan untuk mendapatkan penguasaan Dao berikutnya adalah persaingan antar sekte atau bahkan antar ras. Sang penganut Tao mengangguk setuju. Jian Ming dan Tao saling bertukar pandang. Kelima penakluk memiliki peluang bagus untuk menang. Shen Juntian, Kaisar Muda Abadi Sejati, Raja Lima Matahari, Tian Feng, dan Raja Fana Langit. Siapa di antara mereka yang akan menjadi penguasa Dao berikutnya? Menurutku, Raja Lima Matahari adalah yang terlemah di antara mereka, komentar Jian Ming. Dalam kompetisi terakhir, sekte mereka juga akan terlibat. Shen Juntian memiliki 3000 Dao dan Dao Sanqian. Yang terakhir berhasil pada generasi terakhir. Kaisar Muda Abadi Sejati juga memiliki kelebihan. Dewa Sejati telah melatih banyak penguasaan Dao sebelumnya dan memiliki banyak sumber daya. Latar belakang Tian Feng juga tidak buruk, lembah naga ilahi. Sekolah Lima Matahari kuat tetapi tidak dapat dibandingkan dengan para raksasa. Jangan lupa, dia punya klan kuno di timur yang mendukungnya. Tao itu mengingatkan. Benar, mereka mungkin punya beberapa orang tua mengerikan yang masih hidup. Jian Ming setuju. Klan-klan ini tentu saja akan ikut serta dalam kompetisi di masa mendatang. Mungkin Raja Lima Matahari masih memiliki kesempatan untuk bertarung. Bagaimana dengan Raja Langit? Tanya Jian Ming. Dia adalah yang paling misterius dari kelima orang itu dengan latar belakang yang tidak diketahui. Rekan-rekan Tao, bolehkah aku ikut? Tiba-tiba, suara yang menyenangkan dan karismatik terdengar saat yang lain mendarat di geladak. Aroma samar tercium di udara. Menciumnya membuat orang merasa seolah-olah sedang berdiri di pegunungan yang masih asli dan mendengarkan gemericik air sungai.
Jian Ming dan Tao itu menoleh dan melihat seorang gadis tinggi, tampak sehat dan cantik. Dia juga mengenakan jubah netral, bukan gaun biasa. Dia tampak sederhana dan alami, tetapi memiliki kekuatan dan ketinggian. Wajahnya sangat indah untuk dilihat. Meskipun tidak terlalu cantik, wajahnya seimbang dan alami. Senyumnya yang tipis tampak cerah dan tak terkendali, tidak menunjukkan tanda-tanda kepura-puraan. Seorang gadis seperti dia akan selalu meninggalkan kesan abadi pada penontonnya. Raja Fana, Xion tertinggi membungkuk sedikit untuk menyambutnya. Raja Fana, Tao dan Jian Ming berseru. Raja Firmamen Mortal adalah satu-satunya wanita dari 5 penakluk. 4 lainnya berasal dari sekte pejabat dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Rekan-rekan mereka tidak dapat dibandingkan sedikit pun karena mereka diciptakan ditakdirkan untuk menjadi hebat. Yang lain dapat mencoba seumur hidup tetapi gagal mengejar ketertinggalan. Firmamen Mortal King merupakan diturunkan karena tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Rumor mengatakan bahwa ia berasal dari klan yang cukup lama untuk dilupakan. Yang lain mengatakan bahwa ia berasal dari negeri yang jauh. Namun, teori yang paling populer adalah bahwa dia datang dari ketiadaan, hanya keturunan klan sarjana di dunia fana. Di masa mudanya, dia menemukan sebuah gulungan kuno. Dia mempelajarinya sendiri dan menemukan Dao, yang menghasilkan prestasinya saat ini. Ini populer karena sejak debut di Dao, tidak ada yang menyadari petunjuk apapun tentang latar belakang, baik itu harta karunnya atau hukum jasanya, tidak. Berlebihan jika dikatakan bahwa tidak ada hal tentangnya yang dapat ditelusuri kembali ke garis keturunan tertentu. Terlebih lagi, dia telah menghadapi asuransi dan bahaya yang mematikan namun tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkannya. Jika dia berasal dari klan yang bergengsi, seorang pelindung Dao pasti sudah muncul sebelumnya. Kemungkinan lainnya adalah sektenya mengalami penurunan total tanpa ada senior di sekitarnya. Kebanyakan menginginkan hal ini menjadi kenyataan, terutama para pendukung muda yang tidak memiliki latar belakang yang memadai. Keempat mitra lainnya memiliki terlalu banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh mitra lainnya. Di sisi lain, melihat keberhasilan Raja Firmamen Mortal memberi harapan bagi rakyat jelata. Mereka bangga padanya, berpikir bahwa kerja keras dan bakat dapat mengalahkan para bangsawan. Mereka bergabung agar dia menjadi penguasa Dao berikutnya. Jian Ming dan Tao tercengang. Mereka saja baru berkumpul tadi dan sekarang dia ada di sini. Salam, bangsawan muda. Salam, Nona. Dia membungkuk dalam-dalam pada Li Qiye terlebih dahulu dan kemudian pada Xiao Xuan. Halo, rekan-rekan Daois. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke arah keduanya. Raja Fana, kau di sini untuk menemui bangsawan muda kami. Kau mengenalnya? Jian Ming menatap dengan mata penasaran. Dia jelas tidak hanya lewat dan sepertinya datang ke sini khusus untuk Li Qiye. Hal ini tampaknya lebih terjadi daripada para Monsion. Jian Ming adalah seorang yang berencana dan berpikir tebal, tidak ragu-ragu menginterogasi salah satu dari 5 penakluk. Para Monsion juga merasa aneh dengan hal ini. Ia hanya ingin mendapatkan keuntungan, tetapi tidak demikian dengan pendatang baru tersebut. Bangsawan muda, kau adalah seorang yang benar-benar hebat di dunia ini. Merupakan suatu kehormatan untuk bertemu denganmu. Raja Fana itu menundukkan kepalanya. Apakah ini dianggap sebagai jawaban untuk Jian Ming? Duduklah. Li Qiye tersenyum dan berkata, terima kasih, bangsawan muda. Dia duduk di depannya, sepertinya menyadari identitasnya. Bolehkah aku duduk juga? Si pewaris yang jujur itu tersenyum kecut dan juga meminta izin. Dia bukan orang yang bodoh dan menyadari bahwa Li Qiye adalah orang penting. Kamu duduk dengan nyaman. Kamu boleh duduk. Li Qiye sepertinya menyukai pria itu. Dia dengan senang hati duduk di depan Li Qiye, tampak seperti seorang siswa yang bersemangat belajar. Jian Ming menyikut Tao itu dan berbisik, penipu, apakah kamu tahu identitasnya? Sulit. Yang terakhir mengusap dagunya dan berkata dengan ragu. Benar, Jian Ming setuju, saya sama sekali tidak melihat petunjuk tentang latar belakang. Katakan jangan rumor tentang dia berasal dari klan manusia itu benar. Jian Ming telah melakukan perjalanan ke banyak tempat untuk mencari informasi menarik. Sayangnya, dia tidak tahu apa-apa tentang latar belakangnya. Lihatlah pencapaiannya sejauh ini. Bisakah klan menghasilkan manusia yang berpikiran sempurna? Tao itu memandang dan berkata, mungkin alam yang melahirkannya. Jian Ming punya pemikiran yang berani.
Tahukah kau betapa gilanya itu? Seorang manusia yang lahir karena alam mungkin adalah makhluk yang paling dekat dengan keabadian. Jawab Tao itu, abadi. Jian Ming menatapnya. Tentu saja itu berlebihan. Sang Tao tersenyum kecut, tetapi dapatkah kau membayangkan makhluk seperti itu? Potensinya tidak terbatas. Bayi seperti itu akan didambakan oleh semua sekte. Tentu saja, Jian Ming berkata, mari kita kembali ke Raja Manusia. Kudengar dia pernah memasuki alam abadi sejati dan berkhotbah di 3000 dao sebelumnya. Sekte kedua itu sangat terkesan dan beberapa makhluk tak terkalahkan di sini ingin dia menjadi murid mereka tetapi dia menolak. Menarik, kata Tao itu, jika kamu berasal dari latar belakang yang sederhana, apakah kamu akan mengatakan tidak kepada raja dari sekte manapun? Pertanyaan yang tidak perlu, aku tidak akan pernah meninggalkan True Immortal, hanya orang bodoh yang akan menolaknya. Jian Ming menjawab dengan tergesa-gesa. Lihat, mungkin latar belakang yang sebenarnya mencengangkan, hanya saja dunia tidak mengetahuinya. Kata Tao itu lembut, mengapa kamu tidak menghitung dan mencari tahu? Jian Ming tertawa. Sang penganut Tao menjawab, mengapa kamu tidak bertanya saja kepada bangsawan muda itu untuk mendapatkan penjelasannya? Pernahkah Anda melihatnya memberikan kursi dengan begitu mudah sebelumnya? Jian Ming terkekeh. Mereka telah mengikuti Li Qiye begitu lama, tapi dia tidak pernah memberi mereka tempat duduk. Mereka melakukannya sendiri karena dia tidak ketat dengan formalitas. Di sisi lain, dia langsung menawarkan tempat duduk kepadanya. Raja Firmamen Mortal duduk dengan postur yang sempurna dan penuh hormat bertanya, saya dengan rendah hati meminta bimbingan tentang Dao. Ekspresi para Monsion menjadi serius dan penuh perhatian. Jian Ming dan Tao saling bertukar pandang dengan heran. Mereka pun datang dan duduk dengan sopan. Raja Fana itu pernah berkhotbah di dua raksasa sebelumnya. Ingat, mereka punya banyak jenius dan leluhur. Ini termasuk Raja Skybreak dan banyak lainnya, belum lagi Dao San Qian. Dengan kata lain, orang luar yang berkhotbah di sana hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri karena sedikit menunjukkan keterampilan mereka di hadapan para guru sejati. Namun, Raja Fana itu memenuhi syarat untuk melakukannya dan benar-benar membuat kedua pandangan terkesan. Menurut rumor, bahkan para leluhur memujinya berulang kali, apalagi para pengikut biasa yang benar-benar tenggelam dalam dunianya. Dari sini, seseorang memperoleh wawasan tentang penguasaan dan pemahaman Taonya yang sempurna. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaannya harus mendalam. Izin diberikan. Li Qiye menatapnya dan berkata, sang raja menangkupkannya dan bertanya, saya bertanya dengan rendah hati, kemanakah jalan menuju? Kemana hati menunjuk? Li Qiye menjawab, dan kemana hatimu mengarah? Puncak, tempat aku mencari kebenaran. Jawab sang raja, kamu mencermati dengan pemahaman yang sangat baik. Seseorang dapat mencari hidupnya sepanjang hidupnya hanya untuk mendapatkan kurang dari satu pemikiranmu. Li Qiye mengangguk, apakah saya memenuhi syarat untuk mencari kebenaran? Tanyanya dengan rendah hati, itu bukan tugas yang mudah. Mencapai anima dan menemukan kebenaran membutuhkan berdiri di puncak. Ini adalah prasyarat mutlak. Melakukannya sebelum berdiri di puncak sama saja dengan mempelajari bulan melalui pantulannya di sungai. Li Qiye tersenyum. Saya mengerti, katanya sambil mencerna informasi itu. Sang pewaris kemudian menyela, selama jutaan tahun ini, apa yang dikejar para penguasa Dao? Topik ini menarik bagi semua anak muda. Semua orang tahu betapa kuatnya penguasaan Dao setelah memperoleh buah Dao. Apa yang mereka inginkan setelah mencapai puncak? Kekuasaan absolut atau Grand Dao tertinggi. Segala sesuatunya tampak dalam jangkauan mereka. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan ini karena setiap penguasa Dao memiliki tujuan yang berbeda. Mencari Dao bukanlah satu-satunya jawaban dan Dao memungkinkan individu untuk lebih mengekspresikan diri mereka. Jika semua memikirkan sama dengan hanya satu tujuan dalam pikiran, lalu apa maksudnya? Semua orang hanya akan menjadi mayat berjalan tanpa individualitas. Kelompok itu mendengarkan dengan saksama dan meyakinkannya. Hal ini memang terjadi. Ada pendengaran yang lemah dan kuat. Beberapa mencapai sekte terkuat sementara yang lain bertahan di dunia fana. Jika setiap orang mengembangkan hukum prestasi yang sama atau memiliki tujuan yang sama, maka tidak ada yang membedakan mereka. Hukum prestasi yang terbaik akan menjadi umum dan membosankan karena mudah diperoleh.
Selain itu, produknya juga akan membosankan dan identik. Kalau begitu, aku ingin bertanya tentang kehidupan abadi. Sang pewaris mengganti topik pembicaraan. Lucu sekali, ketika orang lain meminta lebih banyak kekuatan, kamu malah meminta kehidupan abadi. Apakah kamu mengejarnya atau sekadar ingin tahu? Li Qiye tersenyum. Saya masih pemula, masih jauh dari kata memenuhi syarat untuk bertanya tentang kehidupan abadi. Saya hanya ingin tahu karena para master yang tak terkalahkan juga ingin tahu. Apakah kehidupan abadi adalah pantai terakhir dari Grand Dao? Tuannya hanya mencari kekuatan atau kekayaan. Hanya para leluhur kuno yang memikirkan kehidupan abadi. Kewenangan dan kesenangan hidup tidak lagi menjadi hal yang penting. Apakah mencapai akhir Grand Dao akan memberi mereka kehidupan abadi? Jalan agung tidak ada habisnya. Li Qiye berkata, apa yang akan kau harapkan setelah memperoleh kehidupan abadi? Pertanyaan santai ini tidak dapat langsung dijawab oleh pewaris. Ia berdiri di sana sambil berpikir, memikirkan apa yang harus ia lakukan atau inginkan setelahnya. Anak-anak muda belum memikirkan hal ini sebelumnya karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendekati topik ini. Apa yang lebih penting, kebenaran atau kehidupan abadi? Raja Alam Fana kembali sadar dan bertanya. Itu terserah Anda untuk menjawabnya karena Jalan Agung tidak pilih kasih. Keduanya bisa ada pada saat yang sama, tidak ada yang lebih penting. Bunga yang berumur pendek namun mekar sekali saja dibandingkan dengan prasasti batu yang bertahan selamanya, mana yang lebih penting menurut Anda? Bunga tulisan atau itu, gumam Paramon Sion. Jalan menuju keabadian bisa jadi seperti labirin yang tak berujung. Momen untuk memahami kebenaran mungkin hanya berlangsung dalam sekejap mata. Li Qiye berkata dengan ekspresi serius. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, satu-satunya cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan memperoleh keduanya. Jadi, apakah kehidupan abadi itu mungkin? Tanya sang cucu lagi. Sepertinya kau telah berbicara dengan terlalu banyak orang tua, kata Li Qiye. Sang pewaris tersenyum kecut dan mengatakan kebenarannya, saya sering mendengarkan para leluhur di sekte ini berbicara tentang jalan menuju kehidupan abadi. Gerbang Paramon sangat kuat dan memiliki banyak leluhur yang kuat. Keturunannya berbakat dan jujur, sehingga dicintai oleh para lelaki tua ini. Mereka secara teratur mengajarkannya. Karena ia bergaul dengan orang-orang tua yang hampir mati, ia menjadi terbiasa mendengarkan pembicaraan dan fantasi mereka tentang kehidupan abadi. Itu menjadi topik yang tidak asing baginya, meskipun usianya sudah lanjut. Apa gunanya kehidupan abadi? Tanya Li Qiye. Mengapa? Untuk hidup selamanya, untuk hidup selama dunia ini ada. Pemuda itu awalnya ragu karena penjelasannya sudah jelas. Jika itu definisimu, maka itu agak mudah. Li Qiye mengangguk, ingat, seekor kura-kura memiliki umur yang sangat panjang dengan bersembunyi di dalam cangkangnya. Selama kamu siap hidup dengan cara tidur, ada metode untuk terus memperpanjang umur. Jadi ya, sang keturunan setuju dengan ini. Misalnya, batu darah temporal dan hibernasi. Sumber daya alam dan esensi juga berfungsi. Lalu bagaimana dengan kehidupan abadi yang sejati? Tanya sang Raja Fana. Jangan tanya aku, tanya saja pada makhluk abadi sejati. Li Qiye menjawab dengan tegas. Jawaban ini mengejutkan para pendengar muda. Kata-kata itu meledak dalam pikiran mereka seperti guntur. Keabadian sejati adalah dua karakter yang telah diulang berkali-kali. Manusia biasa menggunakan huruf-huruf ini untuk menggambarkan para mitranya. Sedangkan bagi para kuatir biasa, mereka tidak terlalu mempermasalahkannya karena itu adalah kata benda untuk seseorang yang perkasa. Namun, hanya mereka yang berada di jalan mengejar kehidupan abadi yang memahami maknanya. Keabadian sejati, melambangkan kedalaman tertinggi dan akhir dari jalan agung. Dengan kata lain, semua jawaban dan tujuan yang diinginkan dunia dapat diperoleh di sini. Benar-benar abadi, sang keturunan-keturunan pelan. Dia sangat peka terhadap karakter-karakter ini karena para leluhur tua di sektenya. Perspektif dan pemahamannya tentang keabadian sejati jauh melampaui kekuatan lainnya. Lalu apa yang diinginkan oleh makhluk abadi sejati? Pertanyaan ini terlintas di benak sang Raja Fana. Pertanyaan lain yang tidak dapat dijawab karena tidak ada makhluk abadi sejati di dunia ini yang dapat menjawabmu. Mereka harus menjadi makhluk abadi sejati terlebih dahulu sebelum memikirkan tujuan masa depan mereka.
Li Qiye menggelengkan kepalanya. Dia kemudian memandang dan berkata, tidak apa-apa untuk berpikir ke depan saat memeluk, bahkan sampai berfantasi. Namun, perlu diingat bahwa jalan besar dimulai di bawah kakimu, bukan di istana langit. Aku mengindahkan peringatanmu. Raja menarik napas dalam-dalam dan berkata, Dao, bisa diperoleh, bisa diturunkan, dan bisa dipahami. Li Qiye sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan memutuskan untuk berkhotbah tentang Dao. Kelompok itu tahu bahwa ini adalah kesempatan langka, mungkin sekali dalam beberapa tahun. Ini adalah seumur hidup. Mereka menghilangkan semua pikiran yang tidak perlu dan fokus pada khotbah Tao, tidak ada yang lain. Selama proses pembelajaran, Raja Fana dan keturunannya memasuki kondisi Zen dan menjadi berseri-seri, tanda pemahaman. Mereka jelas mendapat manfaat lebih banyak daripada penganut Tao atau Jianming. Ceramah Li Qiye sederhana namun mendalam. Setiap kata bergema seperti bel Dao di benak pendengar, membangunkan mereka dari kebingungan. Setiap bagian lebih bermanfaat daripada menyimpannya selama 10.000 tahun. Begitu ia sampai di bagian-bagian penting, bahkan bintang-bintang di atas mulai berputar dengan indah. Para pemuda tenggelam dalam misteri jalan agung dan lupa jalan pulang. Setelah beberapa lama, Li Qiye memejamkan mata dan duduk di sana, tampak tertidur. Pada saat yang sama, para pemuda masih dalam keadaan bermeditasi. Ceramahnya menggema di benak mereka. Orang pertama yang keluar dari kondisi ini adalah Raja Firmamen Mortal. Ia bersujud di tanah dan berkata, aku tidak akan pernah mengabaikan bimbinganmu hari ini. Setiap kata terukir di hatiku. Pergilah, hal-hal luar biasa menantimu di jalan Dao yang sulit. Li Qiye membuka dan tersenyum. Dia memegang tangannya dengan lembut. Saya mengerti. Raja Fana itu membungkuk dengan tulus sekali lagi sebelum menghilang di cakrawala. Periode waktu yang panjang berlalu. Paramon Sion terbangun dan sangat gembira. Dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, terima kasih, bangsawan muda. Saya sangat menghargai hari ini. Jika Anda membutuhkan saya di masa mendatang, sampaikan saja. Ini adalah takdir yang mempertemukan kita hari ini dan agar kamu mendapatkan keberuntungan, pergilah. Li Qiye menerima isyarat agung itu dan berkata, sang pewaris tidak berani berlama-lama. Ia belajar banyak hal dari ceramah itu dan tidak ingin menjadi serakah dan terlalu lama di rumah. Ia membungkuk sekali lagi sebelum pergi. Setelah sekian lama, Jianming dan Tao akhirnya terbangun. Bakat mereka jelas lebih rendah dari dua lainnya. Hal ini terutama berlaku bagi Raja Fana. Pemahamannya hampir tak tertandingi di antara generasi muda. Sudah pergi. Jianming melihat sekeliling dan berkata, mereka berlari sangat cepat. Seharusnya aku bertanya lebih banyak tentang latar belakang. Mungkin dia benar-benar hanya anggota klan manusia dan seorang gelandangan. Pernah lihat gelandangan seperti dia? Sang penganut Tao masih tidak percaya. Jianming menyarankan lagi dan menyetujui penilaian ini. Raja Fana itu luar biasa, baik dari segi temperamen, kekuatan, maupun pemahaman Dao-nya. Dia lebih mirip seorang bangsawan daripada seorang gelandangan yang datang dari ketiadaan. Tidak mungkin seorang gelandangan memiliki aura kebangsawanan yang sama. Jangan katakan seperti itu, setidaknya berikan orang-orang sedikit harapan. Jianming berkata, jika dia juga berasal dari raksasa seperti para penakluk lainnya, maka itu akan menjadi pukulan telak bagi orang-orang biasa di lapisan bawah masyarakat. Jika dia menjadi gelandangan dan menang, hasilnya akan jauh lebih baik. Dia berbicara seolah-olah kepribadiannya telah berubah total dan dia peduli terhadap para petani biasa. Bukannya tidak ada penguasaan Dao yang datang dari ketiadaan sebelumnya. Saya tidak yakin apakah motivasi ini penting, orang-orang tidak akan mendengarkan dan langsung berusaha. Mereka hanya akan menemukan kesuksesan ketika sudah memiliki hati Dao yang kuat. Jawab sang penganut Dao, benar sekali. Li Qiye menyela, terima kasih, itu baru saja datang kepadaku. Sang penganut Tao menjelaskan gembira. Tolong, Anda hanyalah seekor kucing buta yang menemukan seekor tikus mati. Di sisi lain, saya menyukai cerita seperti ini dan berharap itu benar, kata Jianming. Itu mungkin bukan hal yang baik untuknya. Tao itu menjawab, jika dia benar-benar seorang pengembara, para leluhur dari para raksasa akan menempatkannya pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Jianming mengusap dagunya, mereka tidak akan menahan diri atau peduli dengan wajah,
mereka akan menampilkan ekor rubah mereka saat itu. Hal ini selalu terjadi dalam sejarah. Para peserta muda bukanlah satu-satunya peserta. Bahkan sekte dan ras mereka pun ikut terlibat, yang mengakibatkan pertempuran yang kacau. Pada saat itu, keterampilan individu mereka adalah satu hal tetapi memiliki pelindung Dao yang tepat mungkin lebih penting. Jika seseorang harus bergantung pada pelindung Dao, mereka tidak akan menjadi penguasa Dao terlepas dari keterampilan dan bakat mereka. Li Qiye tersenyum dan berkata, jalan ini membutuhkan pelatihan dan pemahaman yang mendalam. Berikutnya adalah pertempuran hidup atau mati. Jika tidak, semuanya tidak ada artinya. Kapal itu melintasi wilayah kekuasaannya, hampir mencapai tujuan. Kita sudah sampai. Jian Ming dan Tao itu berdiri setelah merasakan energi tinju tertentu. Siapapun akan terkejut saat menyaksikan pemandangan di depan. Namun, sulit untuk menemukan kata yang tepat untuk menggambarkannya. Sebuah tinju yang menghancurkan dunia, ini akurat, tetapi area di depan tidak sepenuhnya hancur. Tempat itu tertutup debu, namun pada kenyataannya, partikel-partikel ini adalah sisa-sisa ruang dan waktu yang terfragmentasi. Bintik-bintik debu itu tetap ada hingga sekarang, menciptakan hamparan ilusi. Semuanya terasa seperti mimpi. Kembali ke zaman kuno, sebuah pukulan yang menjangkau segalanya di sini termasuk struktur kenyataan. Pukulan itu menghancurkan kubah langit dan menciptakan banyak fenomena. Bintang-bintang jatuh dan begitu pula hubungan temporal. Banyak dao dan rune hancur. Adegan neraka juga terwujud. Terlebih lagi, orang tidak bisa yakin apakah itu adalah kepalan tangan karena ukurannya yang sangat besar. Makhluk macam apa yang memiliki tangan sebesar ini? Berbagai fenomena visual masih berjatuhan karena langit yang retak. Namun, bagian yang paling menarik dari semua ini adalah tangan itu sendiri. Seluruh benda itu menunjukkan tanda-tanda kerusakan, baik karena korosi waktu atau karena kerusakan pada bagian ini. Satu jari hampir putus dari tangan, retak di mana-mana. Pergelangan tangan juga mengalami kerusakan serius. Ada sesuatu yang menusuknya, tetapi tidak mungkin terlihat jelas karena pecahan-pecahan yang memenuhi lubang-lubang tersebut. Meski demikian, jari-jarinya masih terkepal untuk membentuk kepalan tangan. Meskipun zaman telah berlalu, kekuatan yang menakutkan masih ada. Dengan kata lain, jika terjadi letusan, semuanya akan hancur dalam 8 desolasi. Ini termasuk raksasa seperti dewa sejati atau 3000 dao. Makhluk hidup akan menjadi abu. Di luar area tinju itu terdapat wilayah yang tak terbatas. Banyak tempat juga mengalami kerusakan serius. Gelombang kejut yang berasal dari benturan awal pasti telah menghancurkan banyak pegunungan. Akibatnya, kawah dan lembah pun terbentuk. Penyembuhan alam sudah dimulai sejak lama, dengan menambahkan pemandangan indah ke tanah yang hancur. Saat ini, orang juga bisa melihat atap dan paviliun yang dibangun di atas gunung di kawasan itu. Ada sosok-sosok samar yang bergerak di sekitarnya. Populasi besar sebenarnya tinggal di sini. Ini adalah Worldbreaker Fish, tempat yang penuh legenda. Auranya yang unik dapat dirasakan dari jarak sejuta mil. Energi tinju ini sangat kuat. Menurut rumor, semakin dekat dengan tinju, semakin kuat tekanannya. Di wilayah yang lebih dalam, ia menjadi cukup padat untuk melenyapkan para pembudidaya tingkat leluhur. Ini dia, kata Jian Ming dengan ekspresi serius. Tidak seorang pun berani menganggap enteng tempat ini karena tempat ini merupakan salah satu dari 7 zona terlarang, mungkin yang paling aneh. Sangat familiar. Xiao Xuan berdiri dan berkata, ya, ada sesuatu di sini. Dia membuka matanya, ingin menatap lebih dalam ke wilayah itu. Niat tinju yang tak terbatas. Li Qiye memejamkan matanya untuk merasakan auranya. Begitu dia membukanya lagi, senyuman tipis juga muncul di wajahnya. Bangsawan muda, bakat-bakat terhebat dalam sejarah harus memasuki wilayah itu terlebih dahulu sebelum merasakan niat pertama sementara kau sudah bisa merasakannya di sini. Kau tak akan bertanding di masa lalu dan akan terus seperti itu di masa depan. Kata Jian Ming, cukup sanjungannya. Li Qiye terkekeh dan terus menatap. Jian Ming tersenyum gembira, tidak menerima pesanan keluar. Energi yang sangat kuat, sang penganut Tao emosional menjadi, merasa seperti seekor serangga di hadapan kekuatan ini. Ini adalah skenario manusia versus lautan. Ada satu cara untuk menahan kekuatan itu, menjadi budaknya. Yang disebut budak tinju, dapat menahan energi ini.
Selain itu, mereka akan dapat mempelajari maksud tinju dan menjadi yang terbaik dalam hal ini. Sekarang kekuatannya semakin melemah. Dulu, ku dengar bahkan para penguasa Dao tidak mampu menahan energi ini, apalagi orang-orang seperti kita, kata Jianming. Ya, aku pernah mendengar hal yang sama sebelumnya. Sang penganut Tao mengangguk, dulu tidak seperti ini. Ada sarung tangan yang terbuat dari baja abadi dengan permata yang tertanam di dalamnya. Setiap permata dapat memuaskan semua musuh, membuat tinju itu abadi. Seluruh Skyborder dipengaruhi oleh energinya yang menakutkan saat itu. Apa yang terjadi dengan sarung tangan dan permata itu? Xiao Xuan menjadi tertarik dengan kisah itu. Kalau begitu, kita harus memunculkan tokoh mistis lainnya, yaitu si pembeli telur bebek. Lanjut Jianming, pembelian telur bebek. Judul novel ini terdengar asing baginya. Ya, beberapa orang percaya bahwa pembeli telur bebek adalah penguasa Dao pertama, saya tidak tahu pasti. Namun, mari kita asumsikan bahwa itu benar. Penguasa Dao pembeli telur kemudian datang ke sini dan menghancurkan tinju itu, meningkatkan pengaruhnya. Apakah sarung tangan dan permata itu hancur? Xiao Xuan dapat membayangkan sarung tangan baja itu sambil melihat tangan yang patah. Pastilah cemerlang dan memancarkan gelombang energi yang tak terputus, sehingga mustahil bagi kehidupan untuk berkembang. Ya, Jianming berkata, penguasa Dao Asuk sendirian, melewati dinasti tinju, ruang kitab suci, dan wilayah tinju untuk menghancurkan sarung tangan itu. Ini meninggalkan kerusakan abadi pada tinju itu, tetapi lihatlah sekarang, itu masih agak menakutkan bagi semua orang. Bersambung.